Halo, saya atas nama Ermelinda Nova NPM 12190013. Di sini saya akan menjelaskan teori tentang Heckscher-Ohlin. Teori Heckscher-Ohlin pertama kali digagas pada tahun 1920-an oleh dua ekonom, Swedia Eli Heckscher dan muridnya Bertil Ohlin. Teori ini mengajukan suatu premis bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang memiliki faktor produksi yang berlimpah secara intensif. Suatu negara dikatakan memiliki faktor produksi berlimpah jika rasio dari tenaga kerja terhadap faktor lainnya lebih besar dibandingkan rasio dari negara mitranya. Heckscher-Ohlin mencoba menjelaskan pola perdagangan dunia dengan pengungkapan spesifik mengapa terjadi perbedaan harga antar negara sebelumnya negara tersebut melakukan perdagangan di antara mereka. Secara teoritis, perdagangan terjadi karena adanya perbedaan harga. Ada beberapa hal dianggap sebagai penyebab perbedaan harga, misalnya faktor permintaan atau faktor perbedaan teknologi. Namun Heckscher-Ohlin meragukan hal ini dan sebagai gantinya, ia mengajukan konsep tentang faktor proporsi dalam penggunaan faktor produksi sebagai dasar dari perbedaan biaya komparatif. Teori Heckscher-Ohlin mengatakan bahwa suatu negara yang berlimpah pada suatu faktor produksi akan mengekspor komoditas yang intensif menggunakan faktor produksi negara tersebut kekurangan, sehingga pola perdagangan yang terjadi antar negara yang berbeda ketersediaan faktor produksi atau rasio faktor produksi modal terhadap tenaga kerja adalah perdagangan interindustri. Di bawah ini akan dikemukakan hipotesis yang telah dihasilkan oleh teori Heckscher-Ohlin. Yang pertama, produksi barang ekspor di tiap negara naik, sedangkan produksi barang impor di tiap negara turun. Yang kedua, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara. Yang ketiga, masing-masing negara akan cenderung melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk melakukan produksi. Yang keempat, perdagangan akan terjadi antar negara yang kaya kapital dengan negara kaya laba. Deskriptif teori Heckscher-Ohlin. Dalam penjelasan teori Heckscher-Ohlin menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis ekonometri berupa estimasi data panel berdasarkan tingkatnya tergolong dalam penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian menganalisis data kuantitatif dalam teori Heckscher-Ohlin. Contoh soal teori Heckscher-Ohlin. Gambar harga faktor produksi di samping memberikan penjelasan bahwa untuk isokuan 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Indonesia menyinggung isokos $900 pada titik A, sehingga proses produksi 300 unit sepatu yang labor intensif akan lebih murah karena jumlah faktor produksi labor yang dimiliki oleh Indonesia relatif lebih melimpah dan murah, sehingga unit biaya hanya $2,66 di Korea Selatan. Isokuan 300 sepatu dengan proses produksi labor intensif di Korea Selatan menyinggung isokos $900 pada titik B, sehingga proses produksi 300 unit sepatu dengan labor intensif akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi labor yang dimiliki oleh Korea Selatan relatif lebih sedikit dan murah, sehingga unit biaya menjadi $10. Baik, sekian dan terima kasih.